Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan disertasi dengan judul Optimasi Parameter Proses Aktivasi Karbon Aktif dari Limbah Gergaji Kayu Jati menggunakan metode Taguchi untuk penyerapan metilen blue. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kondisi optimal pembuatan karbon aktif berbasis biomasa dengan performa adsorpsi yang tinggi. Salah satu sumber pencemaran perairan berasal dari limbah industri pewarnaan, khususnya zat warna metilen blue. Zat ini dapat menyebabkan iritasi, menghambat penetrasi cahaya, menurunkan kadar oksigen terlarut, dan memicu pertumbuhan bakteri anaerob yang menimbulkan bau. Seiring pesatnya perkembangan industri, permasalahan ini menjadi semakin signifikan. Berikut adalah contoh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri tekstil. Salah satu metode penanggulangan yang efektif adalah adsorpsi menggunakan karbon aktif. Karbon aktif memiliki struktur berpori dengan luas permukaan dan volume pori yang tinggi, sehingga mampu menyerap berbagai polutan. Aplikasinya sangat luas, mulai dari pemurnian air, penyerapan zat warna, hingga aplikasi energi seperti baterai dan superkapasitor. Umumnya, karbon aktif dibuat dari batu bara atau residu minyak bumi yang bersifat tidak terbarukan dan mahal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan limbah biomasa berupa serbuk gergaji kayu jati sebagai bahan baku alternatif yang murah, melimpah, dan ramah lingkungan. Aktivasi merupakan tahap paling krusial dalam pembuatan karbon aktif karena sangat menentukan kualitas pori. Parameter yang berpengaruh antara lain suhu aktivasi, laju pemanasan, waktu holding, dan laju aliran nitrogen. Parameter-parameter ini perlu dioptimasi agar diperoleh struktur pori yang maksimal tanpa merusak kerangka karbon. Aliran nitrogen berfungsi mengembangkan struktur pori, menghilangkan senyawa volatil, serta mencegah oksidasi selama proses aktivasi. Sementara itu, lama holding memengaruhi komposisi proksimat dan luas permukaan. Holding time yang terlalu singkat dapat menghasilkan pori yang belum berkembang sempurna, sedangkan waktu yang terlalu lama berpotensi merusak struktur pori. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh suhu aktivasi, laju aktivasi, lama holding, dan laju aliran nitrogen terhadap daya serap metilen blue, serta faktor dan level mana yang menghasilkan kondisi optimal berdasarkan analisis metode Taguchi, S/N ratio, dan ANOVA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing parameter aktivasi terhadap daya absorpsi metilen blue, menentukan kombinasi parameter optimal, serta mengidentifikasi faktor yang paling dominan memengaruhi kinerja absorpsi karbon aktif. Penelitian ini diharapkan menghasilkan parameter proses aktivasi yang optimal dalam pembuatan karbon aktif dari limbah kayu jati yang efektif untuk penyerapan zat warna, sehingga berkontribusi pada pengembangan material adsorben berbasis biomasa. Untuk menjaga fokus penelitian, selama pengujian diasumsikan suhu lingkungan konstan dan seluruh alat telah terkalibrasi dengan baik. Karakteristik karbon aktif yang diamati meliputi kadar abu, kadar air, karbon tetap, morfologi permukaan, luas permukaan pori, volume pori, diameter pori, dan distribusi ukuran pori.
Dehidrasi bertujuan menghilangkan kandungan air dalam bahan baku. Karbonisasi memperkaya kandungan karbon melalui dekomposisi termal dengan menghilangkan unsur non-karbon. Aktivasi kemudian dilakukan untuk mengembangkan struktur pori menggunakan metode fisika, kimia, atau kombinasi keduanya, sehingga diperoleh karbon aktif berkualitas tinggi. Adsorpsi terjadi akibat gaya permukaan pada padatan. Ketika permukaan padatan bersentuhan dengan cairan, konsentrasi zat terlarut pada permukaan lebih tinggi dibandingkan pada fasa bebas. Molekul adsorban terperangkap dalam pori adsorben karena adanya gaya tarik permukaan seperti gaya van der Waals. Metode Taguchi digunakan dalam perancangan eksperimen untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang memengaruhi karakteristik respon. Metode ini memungkinkan optimasi proses dengan jumlah eksperimen yang lebih sedikit melalui penggunaan desain orthogonal array dan analisis S/N ratio. Dalam metode Taguchi dikenal 3 karakteristik kualitas, yaitu nominal is best, smaller is better, dan larger is better. Penelitian ini menggunakan pendekatan larger is better karena tujuan utama adalah memaksimalkan daya serap methylene blue. Orthogonal array merupakan dasar perancangan eksperimen dalam metode Taguchi. OA memungkinkan evaluasi beberapa faktor sekaligus dengan jumlah percobaan minimum. Dalam penelitian ini, digunakan OA L9 untuk 4 faktor dengan 3 level, sehingga hanya diperlukan 9 kali eksperimen. Berikut adalah kerangka berpikir dari penelitian. Berkembangnya industri tekstil dan kimia menghasilkan limbah methylene blue yang perlu diolah sebelum dibuang ke perairan. Dengan memanfaatkan limbah gergaji kayu jati sebagai karbon aktif dan mengoptimasi parameternya menggunakan metode Taguchi, diharapkan diperoleh absorben berkualitas tinggi. Penelitian ini mengkaji hubungan antara suhu aktivasi, laju pemanasan, laju aliran nitrogen, dan lama holding terhadap karakteristik karbon aktif yang diaktifasi secara fisika, khususnya dalam kaitannya dengan daya serap methylene blue. Selain ini menjelaskan kerangka, konsep, dan hipotesis penelitian dengan menggunakan metode Taguchi. Penelitian dirancang menggunakan matriks ortogonal L9 untuk 4 faktor dan 3 level, sehingga hanya diperlukan 9 percobaan. Faktor yang dikaji meliputi suhu aktivasi, laju aliran nitrogen, dan lama holding. Setiap kombinasi parameter diuji untuk mengevaluasi daya serap methylene blue. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa variasi keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kinerja karbon aktif dan metode Taguchi. Dan metode Taguchi digunakan untuk menentukan kondisi proses yang paling optimal. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa serbuk gergaji kayu jati memenuhi syarat sebagai bahan baku karbon aktif. Faktor dan level yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap kualitas karbon aktif, serta karbon aktif yang dihasilkan mampu menyerap methylene blue secara efektif. Analisis varians digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing faktor terhadap respon adsorpsi. Melalui ANOVA 2 arah, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang memberikan pengaruh signifikan terhadap daya serap methylene blue.
Pada bagian ini dilakukan analisis varian dua arah untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing faktor terhadap rata-rata penyerapan metilen blue. Suatu faktor dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yang menunjukkan adanya bukti eksperimental bahwa faktor tersebut berperan penting dalam proses adsorpsi. Variabel penelitian. Variabel bebas meliputi suhu aktivasi, laju aliran nitrogen, dan lama holding. Variabel terikat adalah karakteristik karbon aktif dan daya serap metilen blue. Variabel kontrol meliputi suhu karbonisasi dan waktu pendinginan. Roadmap penelitian ini menggambarkan tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari persiapan bahan, proses karbonisasi dan aktivasi, karakterisasi material, hingga analisis data menggunakan metode Taguchi. Serbuk kayu jati terlebih dahulu didehidrasi pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam untuk menghilangkan kadar air sebelum memasuki tahap karbonisasi dan aktivasi. Setelah karbonisasi, sampel diaktifasi menggunakan furnace dengan variasi parameter sesuai desain Taguchi, kemudian dikarakterisasi untuk mengetahui sifat fisik dan kimianya. Seluruh kombinasi perlakuan disusun berdasarkan metode Taguchi dengan matriks ortogonal L9, sehingga memungkinkan identifikasi kondisi optimal dengan jumlah eksperimen yang efisien. Slide ini menunjukkan alur metodologi penelitian dengan metode Taguchi. Tahap perencanaan meliputi penentuan faktor, level, dan matriks ortogonal. Tahap pelaksanaan mencakup proses aktivasi karbon aktif dan pengujian penyerapan metilen blue. Selanjutnya, pada tahap analisis dilakukan pengolahan data, analisis varians, dan penentuan faktor yang paling berpengaruh untuk memperoleh kondisi optimal. Penelitian dilaksanakan di program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Udayana sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penelitian meliputi analisis morfologi mikro, luas permukaan BET, volume pori, komposisi proksimat, serta performa adsorpsi metilen blue. Bahan utama yang digunakan adalah serbuk kayu jati dan gas nitrogen. Alat yang digunakan meliputi electric furnace, SEM, alat uji TGA, adsorpsi isotherm, timbangan digital, dan UV phase. Karakterisasi dilakukan menggunakan SEM untuk melihat morfologi, TGA untuk menentukan komposisi proksimat, dan adsorption isotherm untuk mengukur luas permukaan serta distribusi pori. Slide ini menampilkan bahan dan alat penelitian meliputi uji proksimat untuk menentukan kadar abu, volatil, air, dan karbon tetap. Uji SEM untuk mengamati morfologi mikro, serta uji isotherm adsorpsi untuk mengukur luas permukaan dan karakteristik pori karbon aktif. Pengujian adsorpsi metilen blue dilakukan menggunakan UV phase pada panjang gelombang 664 nanometer dengan perhitungan kapasitas dan persentase penyerapan berdasarkan konsentrasi awal dan akhir. Data yang dikumpulkan meliputi luas permukaan, volume pori, diameter pori, distribusi ukuran pori, serta daya serap metilen blue sebagai respon utama.
Pada tahap ini, dilakukan pengambilan data, daya serap, dan presentasi penyerapan metilen blue oleh karbon aktif. Setiap kondisi percobaan dilakukan 3 kali pengulangan untuk memperoleh nilai yang representatif. Konsentrasi metilen blue dianalisis menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Kemudian digunakan untuk menghitung kapasitas dan persentase penyerapan. Proses aktivasi dan pengujian menggunakan tubular reactor, flow rate meter, serta programmable electric furnace untuk memastikan kestabilan kondisi eksperimen. Hasil TGA menunjukkan kadar air, abu, dan zat volatil yang rendah serta karbon tetap yang tinggi. Nilai ini memenuhi standar SNI dan menunjukkan kualitas karbon aktif yang baik untuk aplikasi adsorpsi. Spektrum FTIR menunjukkan keberadaan gugus OH, CH, dan CO yang berperan penting dalam interaksi dengan molekul metilen blue serta meningkatkan afinitas permukaan karbon aktif. Pola XRD memperlihatkan puncak kas karbon amorf pada 2 theta sekitar 22-25 derajat dan 43 derajat, yang menunjukkan bahwa seluruh sampel memiliki struktur karbon aktif berpori. Hasil SEM menunjukkan bahwa peningkatan suhu dan holding time memperbesar keterbukaan pori serta meningkatkan kemurnian karbon yang mendukung peningkatan kapasitas adsorpsi. Sampel L8 dan L9 menunjukkan kapasitas adsorpsi nitrogen tinggi yang mengindikasikan luas permukaan lebih besar dibandingkan sampel lainnya. Distribusi ukuran pori menunjukkan dominasi mikropori dengan kontribusi mesopori yang sangat sesuai untuk penyerapan molekul metilen blue. Sebagian besar luas permukaan berasal dari mikropori, sedangkan mesopori memberikan kontribusi tambahan terhadap volume pori total, sehingga mendukung proses adsorpsi. Hasil uji menunjukkan variasi daya serap metilen blue antar perlakuan yang kemudian dianalisis menggunakan S/N rasio untuk menentukan faktor-faktor yang paling berpengaruh. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa laju aliran nitrogen, suhu aktivasi, dan laju pemanasan berpengaruh signifikan terhadap adsorpsi, sedangkan holding time tidak signifikan. Kondisi optimal aktual diperoleh pada suhu 800 derajat Celcius, laju pemanasan 10 derajat Celcius per menit, aliran nitrogen 100 ml per menit, dan holding time 150 menit, yang menghasilkan daya serap tinggi. Peran masing-masing faktor pada kondisi optimum. Suhu tinggi mempercepat pembentukan pori, laju pemanasan moderat menjaga kestabilan struktur, aliran nitrogen mencegah oksidasi dan membantu pelepasan senyawa volatil, serta holding time cukup memungkinkan perkembangan pori secara maksimal. Kesimpulan, metode Taguchi berhasil mengoptimasi parameter aktivasi karbon aktif dari limbah kayu jati. Faktor dominan adalah laju aliran nitrogen dan suhu aktivasi. Hasil SEM, FTIR, XRD, dan BET saling konsisten menunjukkan peningkatan struktur pori dan kinerja adsorpsi.
saran. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan berbagai jenis biomasa, mengkaji kejenuhan absorpsi, serta mengembangkan metode regenerasi karbon aktif agar dapat digunakan kembali secara berkelanjutan. Demikian presentasi disertasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu penguji. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.